Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Aulia Rahmayani NIM 240111300007. Saya dari kelas A Ganjil Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Seperti biasa, saya membuat video ini untuk mengulas kembali materi mengenai administrasi peserta didik pendidikan. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Siti Marfuah, MPD. Baiklah teman-teman semua, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak ya materinya. Yang pertama itu ada pengertian dari administrasi peserta didik. Nah, di mana di sini itu administrasi peserta didik pendidikan adalah seluruh proses pengelolaan yang berkaitan dengan mulai dari penerimaan, pembinaan, pelayanan dan pencatatan peserta didik selama berada di lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya adapun tujuan dari administrasi peserta didik pendidikan itu adalah agar kegiatan pembelajaran dan pengembangan peserta didik berjalan dengan tertib, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan individu. Setelah dari tujuan, ada juga fungsi dari administrasi peserta didik pendidikan. Kita bahas satu persatu. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu perencanaan dan penerimaan peserta didik. Jadi, kita itu mengatur proses pendaftaran dan seleksi peserta didik baru sesuai dengan kapasitas lembaga. Kemudian yang kedua itu pencatatan dan pendataan. Di sini kita harus mencatat identitas siswa, seperti mulai dari latar belakangnya, misalnya pendidikan dan perkembangan belajar. Lanjut pada poin yang ketiga itu ada pembinaan dan pengembangan peserta didik. Di sini kita harus mengelola kegiatan yang mendukung kebutuhan akademik, sosial, dan spiritual peserta didik. Lanjut poin keempat, penilaian dan evaluasi. Kita harus mengatur pelaksanaan penilaian hasil belajar serta pelaporan prestasi siswa. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada kelulusan dan alumni. Di sini kita mengatur proses kelulusan, penerbitan ijazah, lalu pendataan alumni. Nah, teman-teman, seperti biasa dari penerapan fungsi tadi itu bisa kita terapkan di lingkungan pendidikan formal maupun non-formal. Pada kali ini kita bahas dulu yang pendidikan formal, seperti di lingkungan sekolah ya. Yang pertama, untuk perencanaan dan penerimaan peserta didik, itu kita menentukan kuota berdasarkan kapasitas ruang kelas dan jumlah guru. Contohnya, sekolah itu hanya membuka 6 rombel atau 6 kelas sesuai ketersediaan kelasnya. Yang kedua itu pencatatan dan pendataan. Jadi kita harus mencatat identitas siswa, riwayat pendidikan, dan perkembangan belajar di buku induk. Lalu contohnya itu ada misalnya staf tata usaha itu menginput data siswa baru ke sistem sekolah. Yang ketiga itu pembinaan dan pengembangan peserta didik. Kita menyelenggarakan ekstrakurikuler, layanan bimbingan konseling, dan program karakter. Kita contohnya tuh misalnya untuk eskul pramuka, terus ada futsal, terus ada klub sains dan bimbingan konseling. Yang keempat itu ada penilaian dan evaluasi. Kita harus melakukan penilaian harian seperti penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan membagikan raport kepada orang tua. Contohnya, guru mengisi raport digital setiap akhir semester. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah kelulusan dan alumni. Kita mengatur proses kelulusan, menerbitkan ijazahnya, serta kita mendata alumni sekolah. Contohnya kita membuat database alumni untuk tracker study. Nah, selain penerapan di lingkungan pendidikan formal tadi, bisa juga loh kita terapkan di lingkungan pendidikan non formal dari fungsi-fungsi administrasi peserta didik pendidikan tadi ya. Yang poin pertama itu perencanaan dan penerimaan peserta didik. Kita menetapkan jumlah peserta sesuai dengan kapasitas, tempat, dan jadwal tutor. Contohnya misal kita membuat kursus bahasa Inggris, membatasi 15 peserta per kelas. Lalu yang kedua itu ada pencatatan dan pendataan. Kita mengumpulkan biodata peserta dan catatan pengembangan pelatihan. Contohnya, misalnya kursus komputer itu membuat database peserta dan kartu anggota. Dicontoh pada poin ketiga itu ada pembinaan dan pengembangan peserta didik. Kita memberikan pelatihan keterampilan dan soft skill sesuai kebutuhan peserta. Contoh PKBM mengadakan pelatihan menjahit, tata boga, dan keterampilan kerja.
Yang poin keempat itu ada penilaian dan evaluasi. Kita menilai kemampuan peserta melalui ujian teori atau praktik. Contohnya, kursus desain grafis mengadakan ujian praktik sebelum sertifikat itu diterbitkan. Dan pada poin terakhir yang kelima itu ada kelulusan dan alumni. Di sini kita memberikan sertifikat pelatihan dan melakukan pendataan alumni. Contoh, lembaga pelatihan ini menghubungi alumni untuk memantau perkembangan karir. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum ke kesimpulan, kita bahas mengenai relevansinya dengan profil kelulusan. Dari administrasi, peserta didik pendidikan ini tuh diharapkan bisa membentuk kemampuan calon pendidik dan pengelola lembaga dalam mengatur data dan pelayanan siswa secara sistematis. Lalu kita juga mengharapkan membantu dan menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan berpusat pada kebutuhan siswa. Lalu ada juga bagi alumni yang membuka lembaga pendidikan seperti private, kemampuan ini dapat membantu dalam mengelola data siswa absensi, nilai dan komunikasi dengan orang tua serta profesional, serta menanamkan nilai tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian terhadap peserta didik. Nah, dapat kita simpulkan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu administrasi peserta didik merupakan proses pengelolaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan siswa sejak masuk. Nah, selama mengikuti pembelajaran hingga mereka lulus. Lalu administrasi ini tuh mencakup perencanaan, penerimaan siswa, pendataan identitas, dan perkembangan belajar, pembinaan, serta layanan pengembangan diri, pelaksanaan penilaian, hingga pengelolaan kelulusan dan alumni. Nah, melalui administrasi yang tertata ini, lembaga pendidikan tuh mampu menyediakan layanan yang efektif, teratur, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, administrasi peserta didik berperan penting dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.